Jadi kita membacanya ini banyak daftar isi ya, fihris. Di situ ada madza fi Sya'ban, tahwilul kiblah. Ini saya ceritakan per ini aja. Jadi apa sejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban? Nah, sejarah pertama yang terjadi yang masyhur dalam riwayat ahlul hadis adalah tahwilul kiblah. Tahwilul kiblah ini. Apa arti tahwilul kiblah? Dipindahkannya kiblat. Tadinya kiblat kita ke As-Sakhrah yang ada di Baitul Maqdis, lalu dipindahkan ke Al-Bait Al-Haram, ya, ke Makkah. Itu yang pertama. Dan juzuk kedua dari Quran itu berbicara tentang kisah ini. Dan kisah itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban, awal-awal mula Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Baik. Lalu yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Yang terjadi di bulan Sya'ban adalah laporan amal sanawi, tahunan. Ya. Jadi setiap tahun, sebagaimana suatu organisasi, suatu pertubuhan, satu pergerakan kelompok, ya, bahkan negara, kerajaan, setiap tahunnya mesti ada laporan. Maka laporan amal manusia dikirimkan ke langit pada malam tersebut, pada malam-malam nisfu Sya'ban atau pada bulan-bulan Sya'ban ini. Ada yang diangkat siang, ada diangkat malam, ya, ada yang diangkat cepat, ada yang diangkat per minggu, per ahad, per Khamis dan bukan ahad, ya, setiap hari Khamis, setiap hari Isnin, ya. Lalu apalagi yang terdapat pada bulan Sya'ban? Takdirul amal. Takdirul a'mal. Ketentuan umur. Jadi kita ini apakah akan terkena pandemi, terkena virus COVID di masa mendatang? Apakah umur kita panjang, apakah umur kita pendek? Ditentukan diturunkan surat kerjanya kepada malaikat, surat keputusannya kepada malaikat maut pada bulan-bulan ini. Di dalam Lauh Mahfuz tentu sudah ditulis semua, namun surat kerjanya kira-kira seperti itu kalau kita ibarahkan, kita analogkan, baru ditentukan pada bulan ini. Ya, maka siapa saja yang selama bulan-bulan terdahulu terkena COVID, wafat, meninggal, maka sebenarnya mereka sudah ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya. Fadlus siyam, ada juga keutamaan siyam, ya, ada sholawat dan segala macam. Bahkan di halaman 44 beliau membahas tentang Sya'ban Syahrul Quran. Sya'ban itu bulannya Al-Quran, ya. Sya'ban Syahrul Quran. Baik. Lalu apa yang akan menarik kita bahas? Kalau ini sangat biasa, ya, pembahasan seperti ini sangat biasa sekali. Tapi ada yang menarik dari kitab ini. Menarik, coba lihat di bagian ini, ya. Pembahasan tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban, Asma'ul Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi ada satu yang mulia di Sya'ban, itu pertengahan bulan Sya'ban. Lalu nama-nama bulan Sya'ban. Bagaimana cara menghidupkan bulan Sya'ban. Lalu ada pembahasan penting di sini tentang al-amal bil hadis dhaif, ya. Beramal dengan hadis dhaif. Ya, ini penting sekali, beramal dengan hadis dhaif. Al-amal bil ahadithi ad-dhaifah. Beramal dengan hadis-hadis dhaif. Karena ini berkaitan. Lalu yang lebih mantap lagi, lebih oke lagi, i'tina'us salaf bi lailatin nisf. Perhatian ulama salaf mengenai Lailatul Nisfi Sya'ban. Apakah bid'ah atau tidak? Katanya sekarang banyak orang mengaku salafi, mengaku ikut salaf, tapi mereka tidak mengindahkan Nisfu Sya'ban. Maka di sini juga dibahas. Dan lebih ajib lagi, beliau membahas tentang mauqif Ibn Taimiyah. Pendirian pandangan Ibn Taimiyah terhadap Nisfu Sya'ban, ya. Nah, kita akan mulai dari halaman 72. Ya. Kita akan mulai dari halaman 72. Sampai kemudian pembahasan terhadap qaul Ibn Taimiyah, insyaallah. Saya balik dulu, ya. Halaman 72. Asma' Lailatul
Lailatul Nisfi Sya'ban. Ya. Keutamaan bulan Sya'ban dimulai dari nama. Zakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa Sya'ban itu mempunyai nama yang banyak. Ya. Bulan Sya'ban mempunyai asma' katsira. Wa kasratul asma', dan kebanyakan nama itu tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan keutamaan dari bulan yang dinamakan. Bahkan Imam Abul Khair At-Taliqani, ini seorang ulama, menyebutkan ada 22 nama daripada Sya'ban, ya. 22 nama daripada Sya'ban, ya. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, nama pertama yang paling sering disebut adalah Al-Lailatul Mubarakah, malam yang penuh diberkahi. Al-Barakah, ya, zatul barakah fi zatiha, yang mempunyai keberkahan pada zatnya. Aw li ma'nan fiha, atau karena makna di dalamnya. Aw li mujawaratil malaikah lil adamiyin, karena malaikat membersamai, ya, mujawarah membersamai umat manusia, wa muqarabatihim fiha, dan kedekatan malaikat kepada mereka. Ya. Disebut juga Lailatul Nisfi min Sya'ban, bulan Sya'ban itu dengan Lailatul Qismah, malam pembagian. Min is'amaiha Lailatul Qismah lil arzaq, maksudnya pembagian rezeki dan takdir, ya. Apa yang dibagi? Qismah itu artinya pembagian, ya. Qismah artinya pembagian. Apa yang dibagi? Dua hal. Satu rezeki, yang kedua takdir. Nah, udah jadi bahasa Indonesia. Arzaq jamak daripada rezeki, anugerah. Baik rezeki itu ada dua, ya teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah. Ada dua jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rezeki yang materi, berupa harta, kesehatan, pasangan, anak, rumah, kendaraan, ya. Dan yang kedua, imateri, kebahagiaan, ilmu, zikir, ya, ma'rifat. Nah, itu dia. Kemudian yang dibagi pada malam itu juga takdir. Apakah itu takdir yang dianggap manusia baik atau takdir yang dianggap manusia buruk? Semua takdir Allah sebenarnya baik, ya. Ini sebutan terhadap bulan Sya'ban, ya. Sebutan untuk bulan Sya'ban. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar, qala idza kana lailatul nisfi Sya'ban, apabila datang bulan Sya'ban, nusikha, ya. Ini agak sedikit menakutkan, menegangkan, ya. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban, nusikha, ditulislah oleh malaikat maut nama-nama kullu man yamut, siapa yang akan wafat dari Sya'ban bulan ini sampai Sya'ban tahun depan. Wa innar rajula la yazlim wa yafjur wa yankih an-niswan wa yaghris al-ashjar. Bahkan seseorang dia akan berbuat zalim kah, berbuat keji kah, menikahi perempuan-perempuan kah, atau yaghrisul ashjar, dia menanam pohon, bekerja kah, semuanya sudah disebutkan, ya. Wa qad nusikha ismuhu minal ahya'i ilal amwat, semua nama yang hidup sampai yang mati sudah disebut. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal minha. Maka Imam Atha bin Yasar mengatakan tidak ada malam yang lebih mulia dari Lailatul Qadar melainkan Lailatul Nisfi Sya'ban, ya. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Tafsirah, sebagian ulama menganggap Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Nisfi Sya'ban karena di dalamnya ada pembagian takdir. Tapi itu pandangannya, hanya pandangan. Yang sahih tetap bulan Ramadan. Dalam satu riwayat lain yang diriwayatkan juga oleh Atha bin Yasar, idza kana Lailatul Nisfi min Sya'ban nufi'a ila malakil maut. Sahihatun, ya. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka diberikan lembaran surat kerja khusus untuk malaikat maut, ya. Maka ditugaskanlah malaikat maut itu pada tahun ini, apa yang akan dia perbuat, itu mencabut nyawa daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siapa yang membangun rumah, beli kendaraan, ya, beli kereta dan segala macamnya. Wa fi riwayatin tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, ini sama, ya. Diperkuat dari riwayat Ibnu Abbas, annahu qala innallaha yaqdil aqdiyah kullaha lailatan nisfi min Sya'ban. Allah tetapkan takdirnya, qadanya, qada dan qadarnya pada malam nisfu Sya'ban, ya. Wa yuslimuha ila arbabiha, lalu menyerahkan kepada siapa yang bertugas. Jika rezeki kepada malaikat Mikail, malaikat rahmah. Jika
nyawa berkaitan kepada malaikat maut dan lain sebagainya. Kalau ilmu berkaitan kepada malaikat katibin, ya, kiraman katibin. Wa fi riwayatin la tusabi' wal 20 Ramadan. Tapi ada pendapat lain, itu malam 27 tapi ini tidak dianggap sahih. Yang berikut Lailatul Takfir. Disebut juga takfir di sini bukan berarti mengkafirkan, tapi kafara yukafiru pada dasarnya berarti penghapusan dosa. Karena pada malam itu Allah menghapuskan dosa orang-orang selama dia tidak syirik dan tidak bertengkar, ya. Dan berikutnya Lailatul Ijabah, malam yang diijabahi. Nah, ini diriwayatkan oleh para imam kita dari Ibnu Umar. Qala khamsu layalin, ada 5 malam. Ya, ini teman-teman ingat khamsu layalin, ada 5 malam la yuraddu fihinna doa. Doa tidak ditolak. Ini ingat-ingat ya, pertama malam Jumat. Yang kedua awal malam dari Rajab. Nah, ini sudah kita lewati. Dan yang ketiga pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat malam Qadar, Lailatul Qadar, dan yang berikutnya terakhir adalah malam Id, yaitu malam Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, ini bisa diulang teman-teman, ya. Jadi doa kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, tidak ditolak pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat, malam Rajab yang pertama, malam nisfu Sya'ban pertengahan, Lailatul Qadar, dan malam Id. Jadi kalau mau bermunajatlah di malam-malam itu. Lalu, teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, disebut juga Lailatul Haya atau Lailatul Aidil Malaikah. Nah, disebut juga malam hidup. Disebut juga Lailatul Aidil Malaikah, malam hari raya malaikat. Jadi malaikat di langit sana mereka berhari raya. Nah, coba lihat di kitab Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi fi kitab Uyunul Majalis. Beliau mengatakan fi maqil inna lil malaikati fi samai lailatai aidin. Malaikat juga punya malam hari raya. Kama anna lil muslimin, sebagaimana orang-orang Islam juga dapat hari raya. Yaumai aidin, yaitu hari Aid. Fa'idul malaikah lailatul bara'. Nah, idnya para malaikat, hari pertama, hari rayanya malaikat adalah yang pertama nisf min Sya'ban. Nah, ini disebut Lailatul Bara'. Yang kedua Lailatul Qadar. Inilah 2 hari raya para malaikat. Adapun Aidul Mukminin, kita orang beriman, hari raya kita 2, Aidul Fitr, Idul Adha. Idul malaikah bil-lail li'annahum la yanamun. Kenapa? Karena malaikat itu pada malam hari tidak tidur. Wal-lail wan-nahar lahum sawa, ya, mereka sama sih, siang malam tidak tidur, ya. Wa idul adamiyin bin-nahar, manusia kalau berhari raya siang hari karena mereka tidak tidur di siang hari. Anna al-lail innama huwa limanamihim. Jadi aneh juga ya orang yang merayakan malam tahun baru gitu. Sebenarnya walaupun diperdebatkan hukumnya, tapi berlainan dengan fitrah manusia yang tidur di malam hari, ya. Baik, ya. Kemudian disebut juga Lailatul Syafa'ah. Disebut juga malam syafaat. Jadi siapa yang akan diberikan syafaat? Syafaat apakah bertambah umurnya, bergeser takdirnya? Semuanya ditentukan malam. Disebut juga Lailatul Bara'ah, Lailatul Shaq, ya. Nah, penamaan ini teman-teman sangat banyak kita sebut juga Lailatul Jaizah, Lailatul Ghufran, ya, malam ampunan dan lain sebagainya, ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini coba kita lihat apakah sama amalan kita di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Patani, samakah dengan amalan ulama terdahulu? Waqtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'i ala qaulain. Ulama Syam berbeda pendapat mengenai cara meramaikan, cara memakmurkan malam ini kepada 2 qaul, ya. 2 qaul. Pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Ya, bahwasannya dianjurkan menghidupkan malam itu berjamaah. Nah, ini amalan kita yang kita ambil dari ulama Syam. Jama'atan, berjamaah. Ini amalan daripada ulama salafus saleh, sahabat-sahabat Nabi dan lain-lainnya, seperti Khalid bin Ma'dan 1,
Luqman bin Amir, dua, dan selain mereka. Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Karena malaikat malam itu berhari raya, mereka pun memakai pakaian yang bagus. Wa yatabakharuna wa yaktahilun. Dalam mereka pakai buhur, membakar buhur. Buhur itu menyan, ya, menyan Arab. Kita boleh membakar menyan ala kita, ya. Lalu wa yaktahilun, ya. Dan mereka menggunakan iktihal, celak. Wa yakumuna fil masjid. Lalu mereka qiyam di masjid. Ya, kitab ini kitab Madza fi Sya'ban, silakan dicari, ya. Nah, ini coba lihat. Dan ini persis seperti amalan kita. Kita jika masuk nisfu Sya'ban, kita pakai baju yang bagus, kita bakar buhur, kita pakai pakaian yang oke, berpenampilan yang bagus, lalu kita datang ke masjid dan berjamaah di masjid. Inilah sunnah ulama salafus saleh yang ada disebutkan di kitab ini, ya. Setelah itu, apalagi kata beliau, mereka bangun pada malam hari, wa wafaqahum, teman-teman sahabat Allah, guru dari Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Ini dia namanya. Ishaq bin Rahawai, atau dibaca juga Rahu, ya, sepakat dengan pandangan ulama Ahlus Syam. Imam Ishaq bukan dari Syam, tapi beliau dari Khurasan, salah satu. Awalnya banyak perselisihan antara beliau dan Imam Syafi'i. Tapi setelah berdiskusi, beliau menyadari beliau ilmunya mesti ditambah. Maka beliau berguru di akhirnya kepada Imam Syafi'i, ya, bukan Bukhari. Bukhari itu muridnya. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah. Apa kata beliau? Laisa dzalika bibid'ah. Jadi Imam Salafus Saleh, guru dari Imam Bukhari, mengatakan ini tidaklah bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani. Ya, ini dinukil oleh Imam Al-Harb Al-Kirmani. Nah, ini penting sekali, teman. Fi masailih, dalam masail. Dan yang kedua, ini pandangan sebagian ulama. Yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-salati wal qasasi wal du'a. Dimakruhkan berkumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban di masjid untuk salat ka, berkisah ka, doa ka. Wala yukrah ay yusalli ar-rajul fiha li khassati nafsi. Dan boleh kalau sendiri. Ya. Tapi ini bukan pendapat mayoritas ulama Syam, ini hanya pendapat Imam Auza'i, salah satu imam ulama Syam. Wa hadha huwal aqrab. Nah, inilah yang dianggap lebih benar menurut beliau. Dan ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengikuti fatwa ini. Tapi beliau mengakui ada pandangan Ishaq bin Rahawai, ya. Dalam hal ini ada pembahasan mengenai bolehkah beramal dengan hadis dhaif, ya. Sebentar. Karena beberapa riwayat mengenai nisfu Sya'ban itu, beberapa, tidak semua, beberapa sahih, beberapa tidak sahih. Maka ada satu ulasan, satu fasal, khulasah muhimmah. Khulasah muhimmatun fi ahaditha lailatin nisf min Sya'ban. Ya. Kesimpulan mengenai, kesimpulan penting mengenai hadis-hadis nisfu Sya'ban. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ini murid daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia punya kitab judulnya Lataif, ya. Inna jumhur a'immatil hadis dha'afuha. Versi dia ini. Jumhur ulama ahli hadis mendhaifkannya. Wa sahhaha Ibnu Hibban ba'daha. Tapi sebagiannya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa kharrajahu fi sahih. Bahkan dia meriwayatkannya dalam kitab sahihnya, ya. Oh, maaf. Wah, jadi kalau pakai PDF begini, ya, bolak-balik, ya. Sebentar. Jadi disebutkan di situ tentang bahwa Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan beramal hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu hadis-hadisnya kebanyakan dhaif, kecuali Al-Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan hadisnya sahih sehingga meriwayatkannya dalam kitab beliau Sahih Ibnu Hibban. Imam kita bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Mesir, ada Ibnu Hajar Makkah. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami di Makkah. Lebih dahulu Imam Ibnu Hajar yang dari Mesir, ya, Al-Asqalani. Kalau ini Al-Haytami. Beliau ahli hadis juga, tapi lebih dikenal sebagai mufti. Waqad ittafaqa, dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud, waqad ittafaqa al-a'immah minal muhaditsin wal fuqaha, ulama sepakat antara ahli hadis dan fuqaha wa ghairuhum. Kama dzakarahu An-Nawawi wa ghairu, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya.
ala jawazil amal, bahwa boleh beramal hadis dhaif fil fadail, dalam fadilah amal. Wa targhib motivasi, bukan pada bab hukum halal haram. Malaikun syadid dhaif, selama tidak betul-betul dhaif. Lalu di bawah Ishtaratul Izz ibn Abi Salam, Imam Izz ibn Salam ya, lebih awal sedikit daripada Imam Nawawi, dan Ibn Daqiq Al-Aid, murid daripada Imam Nawawi dan murid dari Ibn Abil Izz, Al-Izz ibn Abi Salam, ayakuna mundarijan tahta aslin am, bahwa amalan itu berkesesuaian dengan kaidah umum, ya. Wa qawlu Abu Bakar ibn al-Arabi la yu'mal bihi mutlaqan. Tapi ada yang unik, murid dari Imam Ghazali, yaitu Ibn al-Arabi Al-Ma'afiri, bukan Ibn Arabi yang pengarang Al-Futuhat, mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan, dan ini dikritisi. Berarti fatwa memang tidak suci, fatwa dapat dikritisi. Jika imam ini imam besar kita, bahkan dia seorang sufi, ahli tafsir, punya kitab Ahkamul Quran dan syarah Aridatul Ahwadi terhadap Sunan Tirmizi, sangat alim sekali, dan mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan. Ini pun dikritisi banyak ulama, ya. Yang mengkritisi tidak hanya satu dua orang, tapi sangat banyak. Waqila yu'mal bihi mutlaqan, bahkan boleh diamalkan secara mutlak, ya. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Baik. Nah, ini mengenai hadis dhaif, bahwa hadis dhaif bahkan sebagian besar ulama menganggapnya itu ijma' boleh diamalkan, ya. Hatta Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan itu tidak boleh diamalkan, tapi dia ternyata di beberapa kesempatan memakaikan hadis dhaif, ya. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hambali. Jadi ternyata ada ulama salaf yang menghidupkan Lailatul Nisfu Sya'ban. Jadi kan kita sering menceritakan ini salaf, ini kita coba lihat. Ulama salaf yang mengamalkan ini ada banyak, ya. Di antara tabi'in itu pertama Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Yang kedua Makhul, yang ketiga Luqman dan selainnya. Yu'azzimunaha wa yajtihuna fiha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka mentakzim malam ini dan bermujahadah di dalamnya untuk beribadah. Wa anhum akhadha an-nas fadlaha wa ta'zimha. Dari amalan mereka lah ulama-ulama kita beramal, ya, mengambil tradisi ini. Adapun dalam riwayat Athar Israiliyat, tentu lebih banyak lagi, ya. Nah, kita tidak menggunakan itu. Nah, di antara mereka ada juga yang menolak, ya. Yang menerima misalnya Ubad al-Basra, yang menolak ini sebagian besar ulama Ahlul Hijaz, seperti Atta Ibn Abi Mulaika, dan dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa sebagian fuqaha Madinah. Inilah menjadi fatwa Imam Malik. Nah, teman-teman, pengarang kitab ini Maliki, tapi beliau menyadari bahwa pandangan ashab Malikiyah, orang-orang Malikiyah dalam ini, beliau tidak sepakat, ya. Meskipun ashab Maliki mengatakan ini bid'ah, tapi pengarang kitab ini bermazhab Maliki, belum menyadari insaf bahwa pandangan tersebut tidak benar, ya. Ini pandangan-pandangan ahli hukum terhadap ulama-ulama salafus saleh. Jadi ulama salafus saleh tidak ada kata sepakat mengenai nisfu Sya'ban bid'ah atau tidak. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak, ya. Baik. Nah, yang lebih menarik, teman-teman, beliau mengatakan wanzur akhil karim ila al-Hafiz bin Hajar Rajab wa amanatuhu fi maqal. Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali dan amanah ilmiah yang dia sampaikan. Waqad bada'a kalamuhu bi dzikri al-khilaf wa qala ikhtalafa ulama Syam fi sifati ihya'iha al-qaulain. Ulama Syam berbeda pendapat dalam cara menghidupkannya ke dalam dua qaul. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Dianjurkan menghidupkannya secara berjamaah di masjid. Nah, ini Imam Rajab setelah menyebutkan qaul, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, tapi beliau menguatkan. Apa yang beliau kuatkan? Yang pertama, yustahabbu ihya'uha, dianjurkan untuk menghidupkannya. Beliau ini bermazhab Hanbali, ya. Jama'atan, berjamaah fil masajid, bukan di rumah, tapi di masjid-masjid, di majelis-majelis. Wasani yukrah fil masajid. Pandangan kedua, kata Ibnu Rajab, ada yang mengatakan dimakruhkan di masjid, tapi boleh sendiri-sendiri, ya. Summa rajjah wa sahha ma yarahu wa qala hadha wal aqrab. Lalu dia berpandangan, meskipun demikian dia memilih yang kedua.
tapi tidak mengingkari yang pertama, inilah yang disebut amanah ilmiah. Jadi kita, kalau sudah faham ulama ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh mengatakan bid'ah pandangan ulama tersebut. Justru itu menunjukkan bahwa ada kekayaan intelektual, spiritual di kalangan mereka. Ya, baik. Jikapun mereka mengatakan bid'ah, ini bukanlah bid'ah yang dolalah. Ya, nah, ini beliau ulas di sini makna qaul bil bid'ah fi hadzal bab. Bukanlah bid'ah kullu bid'atin dolalah, tapi mereka tidak menemukan dalilnya. Nah, ini yang sudah beliau bahas di sini. Lalu ada ungkapan berzikir, ya, berzikir sendiri atau berjamaah. Dan yang lebih menarik teman-teman di bagian akhir yang mau saya sampaikan, mauqif Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Lailatul Nisf min Sya'ban, mengenai malam Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ini kejujuran ilmiah sang pengarang. Di situ dikatakan qala Syekh Ibn Taimiyah. Nah, ini beliau masih menyebut Ibn Taimiyah dengan kalimat Syekh. Amma Lailatul Nisf, adapun malam nisfu Sya'ban. Ini percaya atau tidak nih teman-teman, ini kaul Ibn Taimiyah ada di kitabnya, ya. Ruwiya fi fadliha ahadits wa athar. Ada banyak hadis dan athar yang diriwayatkan mengenai itu. Wa nuqila an ta'ifatin minas salaf. Dan dinukil dari sebagian salaf, annahum kanu yusalluna fiha. Bahkan mereka salat pada malam itu. Fa salatul rajul fiha wahda qad taqaddamahu fi salafun wa lahu fi hujjah fala yunkar mithlu hadha. Ya, baik salat sendiri, ya itu boleh-boleh saja. Adapun salat berjamaah fa hadha mabniun ala qaidatin 'amma fil ijtima' ala ta'ati wal ibadah. Adapun salat berjamaah barangkali, jadi Ibnu Taimiyah mencoba berhusnuzon kepada orang yang berjamaah, mungkin mereka menggunakan kaidah 'ammah, itu berkumpul bersama melakukan amal taat dan ibadat seperti yang dilakukan di Indonesia misalnya atau di Malaysia, ba'da maghrib lalu baca ayat-ayat tertentu, ada yang memilih Yasin, ada yang memilih surat A, B, C, D, itu boleh, ya. Lalu sholat isya, ditutup sholat isya, setelah itu makan-makan bersama, ya. Adapun sholat khusus seperti 100 rakaat itu hadis dhaif, ya. Dhaifnya sangat syadid dan saya tidak mengamalkannya, tapi boleh diamalkan. Dalam artian saya ingin menghidupkan malam, itu boleh-boleh saja, ya, tidak ada masalah. Jadi Ibnu Taimiyah punya pandangan baik ratibah ataupun laisa biratibah, ada ulama dan pandangan yang membolehkan. Dan ini semuanya teman-teman pandangan beliau, dan beliau seperti tadi inilah yang diambil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, cenderung kepada pendapat ini, memilih untuk sendiri-sendiri, tidak memilih untuk berjamaah. Maksud saya menyampaikan, membacakan ini, ternyata Ibnu Taimiyah mengakui nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Tidak seperti yang diklaim orang terhadap imam yang disebut Syekhul Islam. Teman-teman, ini bagian yang penting juga, asar, dalil-dalil yang berkaitan mengenai keutamaan malam ini. Ini ada beberapa dalil. Ini semua dalilnya bersama. Ma min lailatin, tidak ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar, kata Atha bin Yasar, ya, afdal min lailatin nisfu Sya'ban, yang lebih tinggi daripada nisfu Sya'ban. Apa hebatnya? Yanzilu Rabbuna, yanzilullah, Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan berturun tempat, hanya Allah yang tahu maknanya. Fayaghfir, lalu Allah mengampuni, kullahum li ibadihi kullihim, semuanya, illa li musyrikin, kecuali dua golongan. Satu musyrik, dua musyahin, orang yang di dalam hatinya ada dendam, kusumat, kebencian, atau qati'ir rahim, sama artinya, memutus silaturahim. Jadi di bulan Sya'ban ini teman-teman, siapa yang bertengkar, suami istri kah, tetangga kah, jiran dengan jiran kah, kawan dengan kawan, baik sosial media ataupun online ataupun offline, coba buang kemusyrikan, ya. Sekarang sudah ada lagi boneka-boneka yang dianggap punya spirit. Buang semua kebencian. Kita baru saja melewati bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Mungkin baik di Indonesia, di Malaysia, dimanapun terjadi ikhtilaf, perselisihan masalah politik, coba jangan sampai itu mengganggu ukhuwah kita, ya. Jangan sampai mengganggu persaudaraan kita semua.
Teman-teman dimakan Allah, ini hadis hampir sama semua, bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya bagi semua hambanya, kecuali bagi 2 atau 3 golongan, musyrik atau orang bertengkar atau yang sedang memutus silaturahim. Saya kira itu Ustaz, saya kembalikan. Silakan Ustaz Ruslan. Sebentar diaktifkan dulu Ustaz. Bantu. Ya, silakan Ustaz Ruslan. Oke. Mungkin jika ada handphone satu boleh dimatikan. Oke. Sekejap, Oke. Oke. Oke, kalau bagi saya ada satu soalan pihak kami. Oke, berkenaan tentang apakah amalan-amalan khusus ataupun amalan-amalan tertentu daripada para ulama tentang malam nisfu Sya'ban. Ya, ya. Tadi saya sudah sebutkan teman-teman yang dimuliakan Allah tentang cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tadi sudah disebutkan, namun masih umum ya. Ini kita coba buat. Rasulullah mengatakan Allah turun, nuzul, ya. Nuzul pada malam itu dengan membawa ampunan. Ampunan. Bagi siapa ampunan ini? Bagi 3 kelompok. Maka amalannya harus berkaitan dengan ini. Ya. Yang pertama, ampunan ini tidak akan didapati oleh 3 golongan. Ya. Tidak akan didapati 3 golongan. Pertama, musyrik. Orang yang musyrik. Yang kedua, musyahin. Musyahin artinya orang yang bertengkar, orang yang menyimpan kebencian. Yang ketiga, qati'u rahimin. Orang yang memutus silaturahim. Jadi siapa saja yang tidak dapat ampunan? Musyrik, musyahin, qati'u rahimin. Nah, ini harus difahamkan di sini bahwa orang-orang ini tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar, sepertinya ada suara gangguan. Saya mute dulu ya. Oke. Pertama musyrik. Kedua orang yang bertengkar. Yang ketiga orang yang putus silaturahmi, memutus ya, silaturahim. Nah, ini 3 golongan ini tidak dapat. Maka dari sini muncullah amalan ulama kita terdahulu, musyrik. Untuk menghapus kemusyrikan, maka perbanyaklah amal tauhid. Amal tauhid. Amal yang memperkuat tauhid. Apa itu? Perbanyak baca la ilaha illallah. Pada malam ini banyak-banyak baca la ilaha illallah. Yang kedua, beri maaf, ya, memaafkan. Yang ketiga, berjamaah, ya, berkumpul.
ya sambung silaturahim. Kita sambung lagi. Nah, ulama kita ya menggabungkan ini semua dengan amalan, boleh baca Yasin, lalu ada tahlilnya, lalu saling bermaaf-maafan di malam itu, dan mereka berkumpul makan bersama. Jadi itulah sejarah kenapa ada amal ulama Syam. Ini bukan amalan ulama Nusantara semata, tapi ini diambil dari ulama-ulama Syam atau Ibn Yasar ya, dan beberapa ulama-ulama tabi'in. Meskipun tidak semua menyepakatinya. Nah, ini boleh diamalkan ya. Saya sebenarnya jarang juga mengamalkan ini dahulu, tapi sekarang setelah tahu keutamaannya, saya pun kemudian berusaha memakmurkan malam-malam tersebut ya. Jadi perbanyaklah ya Allah, baca surah Yasin, surah Al-Kahf, ya, apalah yang memperkuat tauhid, lalu memberi maaf dan berjamaah berkumpul, mungkin makan, minum saudara, handai tolan, silakan ya. Maka entah apalah saya tidak tahu. Sepertinya pandemi ini membuat kita tambah jauh dari jalinan silaturahim. Ya, tidak nikmat juga baca Yasin via Zoom, itu tidak asik ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tak boleh. Okey. Okey, ni soalan daripada Kuala Lumpur. Kata bertanya Buya, untuk mengkongsikan kepada jemaah saya di Malaysia amalan Haikal Ma'arif dan Salawat Ahad. Ya, siapapun yang hendak mengamalkan Haikal Ma'arif ataupun Salawat Ahadiyah, saya mengizinkan, mengijazahkannya ya, dengan syarat memulainya dengan syahadat, lalu memperbanyak kirim Fatihah dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, lalu mulailah dengan baca Haikal Ma'arif, ditutup lagi dengan Al-Fatihah. Tafadhal, silakan diamalkannya. Semoga bermanfaat. Baik. Boleh diaktifkan lagi, Ustaz. Afwan, suaranya belum terdengar. Buya, dengar? Iya. Okey, dia kata mohon izin untuk nama ruh berdasarkan soalan daripada jemaah Kuala Lumpur. Nama ruh itu bukan saya yang punya otoriti. Saya hanya bertemu dengan orang yang beliau mempunyai akses kemampuan untuk mengetahui. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Jika hendak mau punya nama ruh, bisa hubungi kawan-kawan ikhwah di channel Al-Badar atau ikhwah di Ribat ya, bisa bantu mereka. Okey. Seterusnya, ya. Dia kata berkenaan tentang dobit makan 4 dari alim ulama yang ulama sampai boleh kafirkan musyabbihah dan mujassim yang mensabit dengan tempat. Baik. Kelompok musyabbih yang menyerupai Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk ya, atau mujassimah yang menjisimkan sifat Allah, ini hukumnya berbeza ya. Yang musyabbih itu ulama kita sepakat mengatakan mereka kafir. Adapun yang khata'an, yang keliru sehingga terjebak pada tajsim, menjisimkan Allah tanpa mereka sadari, inilah yang dimaafkan insyaallah, tapi mereka tersesat. Ya. Adapun ulama-ulama kita yang mengatakan kufur, itu termasuk Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau di dalam beberapa kitab beliau mengatakan orang-orang yang mentasbih Allah itu kufur. Begitu juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, dalam kitab Al-Ibanah mengatakan tasbih itu kufur. Begitu juga sebaliknya mentaktil itu juga kufur ya, menafikan sifat Allah itu kufur. Begitu juga Imam Subki ya, Imam Subki dalam fatwa-fatwa beliau mengatakan kufur. Ada lagi yang lebih keras namanya Ibnul Ala Al-Bukhari, tapi pandangan ini tidak diambil. Dia bahkan mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan kita tidak sepakat. Kita tetap menganggap Ibnu Taimiyah ulama kita meskipun kita banyak berbeza dengan beliau. Jadi tidak masalah. Lalu kalau di masa sekarang ada yang mengikuti Ibnul Ala Al-Bukhari, sudah wafat, yaitu pemimpin gerakan Al-Ahbash, ini Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Sebenarnya beliau
tidak senang disebut ahbas, ya, gerakan Habsyi lah, ya. Beliau Syekh Abdullah Al-Harari ahli hadis, ulama ahli akidah, cuma sayangnya beliau sudah sangat keras sekali, bahkan keras kepada ulama-ulama ahli sunnah kita. Tapi ala kulli hal beliau punya jasa beberapa hal untuk mempertahankan akidah ahli sunnah. Nah, mereka-mereka inilah yang mentakfir mujassimah, mentakfir musyabbiha, dan dianggap sama. Bagi saya mereka berbeda, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan diaktifkan lagi suaranya. Ya, ilmu kalam tidak sesat. Apakah fungsi ilmu kalam dalam mendepani cabaran pemikiran masa kini? Kerana golongan sebelah mendakwa ilmu kalam itu outdated kerana tidak bisa menjawab persoalan teori terkini seperti kuantum teori Einstein dan lain-lain. Ya. Ilmu kalam digunakan untuk mendebat ahli kalam di masanya, ahli falsafah di masanya. Adapun di zaman ini, maka ilmu kalam sudah berkembang. Syekh Taufik Al-Buti sudah menjelaskan perkembangan itu, dan beliau sudah mengkritisi Einstein ataupun siapapun mereka yang termasuk mulhidin, ateis. Jadi setiap masa terjadi perkembangan. Maka saya selalu menganjurkan kepada kawan-kawan bahwa kita dalam persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan hukum Islam tidak boleh hanya berpandangan bersandar dengan kalam-kalam ulama dari kitab-kitab lama saja. Karena kitab-kitab itu ditulis untuk masa mereka. Untuk masa kita sekarang, kita harus menulis kitab kita sendiri. Maka kita sudah lihat banyak ulama-ulama di Mesir, di Maghrib, di Baghdad, di Suria, di Syam dulu, sampai sekarang, bahkan di beberapa tempat termasuk di negeri kita, yang sudah mulai untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi jangan kemudian salahkan kitab lama. Siapa yang bertanya ini, silakan Anda juga mulai menulis. Jangan kemudian menyalahkan yang lama. Jika Anda orang yang alim, tulislah. Ya. Jangan cuma menyalah-nyalahkan orang. Ya. Mereka sudah berjasa di zamannya, menjawab persoalan di zamannya. Apa yang mau kita buat di zaman ini, kita buat juga. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Buya, soalan seterusnya, apakah ruh itu bertempat? Ruh itu min amrillah, adalah urusan Allah, dan tidak disebutkan dia bertempat ataupun tidak bertempat. Jadi ruh dirahasiakan oleh Allah, dan dia tidak disebutkan mutahayyiz, bertempat, ya, atau dia memasuki tubuh, tidak ada, ya. Itulah satu-satunya jalan mengenal Allah, karena ruh tidak menempati badan. Maka apalagi Allah yang meniupkan ruh, dia tidak menempati suatu tempat di mana saja. Jadi ruh rahasia, sangat batin, sangat gaib, dan Allah lebih maha batin lagi, maha gaib lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Diaktifkan lagi, ya. Macam mana kalau kita katakan bahawa segala urusan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya dengan hadis, la yuratul qada illa bidu'a. Mohon pencerahan. Oke, baik. La yuratul qada illa bidu'a. Qada di situ artinya ketentuan. Nah, jadi sahabat-sahabat makan Allah, takdir atau ketentuan Allah itu tidaklah lepas dari semua kejadian di alam semesta. Bahkan ketika misalnya Ustaz Ruslan ini berdoa, doa itu takdir juga. Teman-teman berdoa itu juga takdir. Maka takdir hanya dirubah dengan takdir. Gitu ya. Jadi doa itu sendiri takdir, usaha itu sendiri takdir. Silakan memilih takdir diam, malas, atau takdir berusaha. Takdir belajar atau takdir bermalas-malasan. Itu pilihan kita. Dan semua itu kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah jam 9. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan, boleh satu Bu ya? Okey, tafadhal. Soalan andai kata kita berzikir. Ketika berzikir itu datang satu lintasan di hadapan ketika berzikir. Ada di hadapan
kita ketika berzikir itu iblis ke, syaitan ke? Mohon pencerahan Buya. Ini perlu kita ingatkan bahwa sahabat-sahabat ikhwah fillah, lintasan-lintasan saat berzikir tidak semuanya dari Allah. Karena iblis lebih lama, lebih tua, lebih mengerti seluk-beluk zikir. Maka kalau kita mengalami suatu pengalaman rohani dalam zikir, ini harus betul-betul diperhatikan apakah ia benar dari Allah atau tidak. Maka penciriannya, jika menyalahi ma'rifat al-Muhammadi, pengenalan yang diajarkan Nabi Muhammad, maka itu pasti dari syaitan. Biasanya ada unsur sedikit saja yang melanggar syariat, maka itu pasti dari syaitan. Ya. Biasanya diberikan rahasia-rahasia macam-macam, bagus, baik. Lama-lama di ujung diselipkan sesuatu yang munkar. Nah, itu berarti dia dari syaitan. Jadi syaitan itu juga ahli tauhid, dia juga ahli hakikat, tapi dia tidak mau ma'rifat al-Muhammadi, yaitu menghormati kakek kita Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang menjadi karena asbab beliau lah secara fisik, secara biologis muncul Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ya, alaihissalatu wassalam. Baik. Buya, minta maaf satu lagi Buya. Ya, oke. Dalam Buya diceritakan tadi pada malam di 10 Syaban merupakan malam ketentuan takdir. Apa kaitannya pula dengan malam Al-Qadar? Oke, baik. Bagus. Pertanyaannya bagus. Lailatul Qadar, Al-Qadar di situ maknanya sempit, malam yang qadar berarti karam, mulia. Qadar juga berarti malam yang sudah ditentukan jam-jamnya, waktu-waktunya. Berbeda dengan Lailatul Nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul Aqdar, bukan Qadar. Aqdar, takdir, ukuran. Kalau Lailatul Qadar itu bisa berarti sempit, waktunya sangat sempit. Sedangkan nisfu Sya'ban bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Aqdar. Malam di dalamnya ada ukuran-ukuran takdir yang dibagikan kepada umat manusia. Pembagian takdir ini berkaitan dengan malaikat-malaikat yang bertugas. Jika berkaitan dengan nyawa, maka dibagian takdirnya ke malaikat maut. Jika tentang rezeki, dibagikan kepada malaikat Mikail dan malaikat rahmat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Ustaz Ruslan, ya. Terima kasih. Mohon izin Buya, amalan-amalan untuk kami Buya, kalau ada sebagai akhirnya, amalan zikir Hayyul Qayyum ke ataupun amalan untuk kami Malaysia ini secara khusus. Baik teman-teman sahabat Allah, amalkan saja 3 hal. Pertama, tahlil la ilaha illallah perbanyak supaya tauhidnya kuat, tidak terjebak kepada kemusyrikan, karena ini tahun-tahun orang akan tambah banyak syirik. Dan yang kedua, banyak-banyak salawat karena Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, bangunlah silaturahim, hubungkan yang terputus, perbaiki yang rusak. Ya, semoga Allah menurunkan maghfirah ampunannya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita membacanya, ini banyak daftar isi, ya, fihris. Di situ ada madza fi Sya'ban, tahwilul qiblah. Ini saya ceritakan per ini aja. Jadi apa sejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban? Nah, sejarah pertama yang terjadi yang masyhur dalam riwayat ahlul hadis adalah tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah ini. Apa arti tahwilul qiblah? Dipindahkannya kiblat. Tadinya kiblat kita ke As-Sakhrah yang ada di Baitul Maqdis, lalu dipindahkan ke Al-Bait Al-Haram, ya, ke Makkah. Itu yang pertama. Dan juzuk kedua dari Quran itu berbicara tentang kisah ini. Dan kisah itu terjadi pada bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban, awal-awal mula Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Baik. Lalu yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Yang terjadi di bulan Sya'ban adalah laporan amal sanawi, tahunan. Ya. Jadi setiap tahun, sebagaimana suatu organisasi, suatu pertubuhan, satu pergerakan kelompok, ya, bahkan negara, kerajaan,
setiap tahunnya mesti ada laporan. Maka laporan amal manusia dikirimkan ke langit pada malam tersebut, pada malam-malam nisfu Sya'ban atau pada bulan-bulan Sya'ban ini. Ada yang diangkat siang, ada diangkat malam, ya. Ada yang diangkat cepat, ada yang diangkat per minggu, per ahad, per Kamis dan bukan ahad, ya. Setiap hari Kamis, setiap hari Isnin, ya. Lalu apalagi yang terdapat pada bulan Sya'ban? Takdirul amal. Takdirul a'mal. Ketentuan umur. Jadi kita ini apakah akan terkena pandemi, terkena virus COVID di masa mendatang, apakah umur kita panjang, apakah umur kita pendek, ditentukan diturunkan surat kerjanya kepada malaikat, surat keputusannya kepada malaikat maut pada bulan-bulan ini. Di dalam Lauh Mahfuz tentu sudah ditulis semua, namun surat kerjanya kira-kira seperti itu kalau kita ibarahkan, kita analogkan, baru ditentukan pada bulan ini, ya. Maka siapa saja yang selama bulan-bulan terdahulu terkena COVID, wafat, meninggal, maka sebenarnya mereka sudah ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya. Fadlus siyam, ada juga keutamaan siyam, ya, ada sholawat dan segala macam. Bahkan di halaman 44 beliau membahas tentang Sya'ban syahrul Quran. Sya'ban itu bulannya Al-Quran, ya. Sya'ban syahrul Quran. Baik. Lalu apa yang akan menarik kita bahas? Kalau ini sangat biasa, ya, pembahasan seperti ini sangat biasa sekali. Tapi ada yang menarik dari kitab ini. Menarik, coba lihat di bagian ini, ya. Pembahasan tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban, Asma'ul Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi ada satu yang mulia di Sya'ban, itu pertengahan bulan Sya'ban. Lalu nama-nama bulan Sya'ban. Bagaimana cara menghidupkan bulan Sya'ban. Lalu ada pembahasan penting di sini tentang al-amal bil hadis dhaif, ya. Beramal dengan hadis dhaif. Ya, ini penting sekali, beramal dengan hadis dhaif. Al-amal bil ahadithi ad-dhaifah. Beramal dengan hadis-hadis dhaif. Karena ini berkaitan. Lalu yang lebih mantap lagi, lebih oke lagi, i'tina'us salaf bi lailatin nisf. Perhatian ulama salaf mengenai Lailatul Nisfi Sya'ban. Apakah bid'ah atau tidak? Katanya sekarang banyak orang mengaku salafi, mengaku ikut salaf, tapi mereka tidak mengindahkan Nisfu Sya'ban. Maka di sini juga dibahas. Dan lebih ajib lagi, beliau membahas tentang mauqif Ibn Taimiyah. Pendirian pandangan Ibn Taimiyah terhadap Nisfu Sya'ban, ya. Nah, kita akan mulai dari halaman 72, ya. Kita akan mulai dari halaman 72 sampai kemudian pembahasan terhadap qaul Ibnu Taimiyah, insyaallah. Saya balik dulu, ya. Halaman 72. Asma Lailatul Nisfi Sya'ban, ya. Keutamaan bulan Sya'ban mulai dari nama. Zakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa Sya'ban itu mempunyai nama yang banyak, ya. Bulan Sya'ban mempunyai asma' katsira. Wa kasratul asma', dan kebanyakan nama itu tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan keutamaan dari bulan yang dinamakan. Bahkan Imam Abul Khair At-Taliqani, ini seorang ulama, menyebutkan ada 22 nama daripada Sya'ban, ya. 22 nama daripada Sya'ban, ya. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah, nama pertama yang paling sering disebut adalah Al-Lailatul Mubarakah, malam yang penuh diberkahi. Al-Barakah, ya, zatul barakah fi zatiha, yang mempunyai keberkahan pada zatnya. Auli ma'nan fiha, atau karena makna di dalamnya. Auli mujawaratil malaikah lil adamiyin, karena malaikat membersamai, ya, mujawarah membersamai umat manusia, wa muqarabatihim fiha, dan kedekatan malaikat kepada mereka, ya. Disebut juga Lailatul Nisfi min Sya'ban, bulan Sya'ban itu dengan Lailatul Qismah.
malam pembagian. Min is'amaiha lailatul qismah lil arzaq. Maksudnya pembagian rezeki dan takdir, ya. Apa yang dibagi? Qismah itu artinya pembagian, ya. Qismah artinya pembagian. Apa yang dibagi? Dua hal. Satu rezeki, yang kedua takdir. Nah, udah jadi bahasa Indonesia. Arzaq jamak daripada rezeki, anugerah. Baik rezeki itu ada dua, ya teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah. Ada dua jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rezeki yang materi, berupa harta, kesehatan, pasangan, anak, rumah, kendaraan, ya. Dan yang kedua, imateri, kebahagiaan, ilmu, zikir, ya, ma'rifat. Nah, itu dia. Kemudian yang dibagi pada malam itu juga takdir. Apakah itu takdir yang dianggap manusia baik atau takdir yang dianggap manusia buruk? Semua takdir Allah sebenarnya baik, ya. Ini sebutan terhadap bulan Sya'ban, ya. Sebutan untuk bulan Sya'ban. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar, qala idza kana lailatul nisfi Sya'ban, apabila datang bulan Sya'ban, nusikha, ya. Ini agak sedikit menakutkan, menegangkan, ya. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban, nusikha, ditulislah oleh malaikat maut nama-nama kullu man yamut, siapa yang akan wafat dari Sya'ban bulan ini sampai Sya'ban tahun depan. Wa innar rajula la yazlim wa yafjur wa yankih an-niswan wa yaghris al-ashjar. Bahkan seseorang dia akan berbuat zalim kah, berbuat keji kah, menikahi perempuan-perempuan kah, atau yaghrisul ashjar, dia menanam pohon, bekerjakah, semuanya sudah disebutkan, ya. Wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat, semua nama yang hidup sampai yang mati sudah disebut. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal minha. Maka Imam Atha bin Yasar mengatakan tidak ada malam yang lebih mulia dari Lailatul Qadar melainkan Lailatul Nisfi Sya'ban, ya. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab At-Tafsirah, sebagian ulama menganggap Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Nisfi Sya'ban karena di dalamnya ada pembagian takdir. Tapi itu pandangannya, hanya pandangan yang sahih tetap bulan Ramadan. Dalam satu riwayat lain yang diriwayatkan juga oleh Atha bin Yasar, idza kana Lailatul Nisfi min Sya'ban nufi'a ila malakil maut. Sahihatun, ya. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka diberikan lembaran surat kerja khusus untuk malaikat maut, ya. Maka ditugaskanlah malaikat maut itu pada tahun ini, apa yang akan dia perbuat, itu mencabut nyawa daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siapa yang membangun rumah, beli kendaraan, ya, beli kereta dan segala macamnya. Wa fi riwayatin tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, ini sama, ya. Diperkuat dari riwayat Ibnu Abbas, annahu qala innallaha yaqdil aqdiyah kullaha lailatan nisfi min Sya'ban. Allah tetapkan takdirnya, qadanya, qada dan qadarnya pada malam nisfu Sya'ban, ya. Wa yuslimuha ila arbabiha, lalu menyerahkan kepada siapa yang bertugas. Jika rezeki kepada malaikat Mikail, malaikat rahmat, jika nyawa berkaitan kepada malaikat maut dan lain sebagainya. Kalau ilmu berkaitan kepada malaikat katibin, ya, kiraman katibin. Wa fi riwayatin la tusabi' wal 20 Ramadan. Tapi ada pendapat lain, itu malam 27, tapi ini tidak dianggap sahih. Yang berikut Lailatul Takfir. Disebut juga takfir di sini bukan berarti mengkafirkan, tapi kafara yukaffiru pada dasarnya berarti penghapusan dosa. Karena pada malam itu Allah menghapuskan dosa orang-orang selama dia tidak syirik dan tidak bertengkar, ya. Dan berikutnya Lailatul Ijabah, malam yang diijabahi. Nah, ini diriwayatkan oleh para imam kita dari Ibnu Umar. Qala khamsu layalin, ada 5 malam. Ya, ini teman-teman ingat-ingat, khamsu layalin, ada 5 malam, la yuraddu fihinna doa. Doa tidak ditolak. Ini ingat-ingat, ya. Pertama, malam Jumat. Yang kedua, awal malam dari Rajab. Nah, ini sudah kita lewati. Dan yang ketiga, pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat, malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan yang berikutnya, terakhir adalah malam Id, yaitu malam Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, ini bisa diulang, teman-teman, ya. Jadi doa kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, tidak ditolak pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat,
Malam Rajab yang pertama, malam nisfu Sya'ban, pertengahan, Lailatul Qadar, dan malam Id. Jadi kalau mau bermunajat, bermunajatlah di malam-malam itu. Lalu, teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, disebut juga Lailatul Haya atau Lailatul Aidil Malaikah. Nah, disebut juga malam hidup. Disebut juga Lailatul Aidil Malaikah, malam hari raya malaikat. Jadi malaikat di langit sana mereka berhari raya. Nah, coba lihat di kitab Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi fi kitab Uyunul Majalis, beliau mengatakan fi maqil inna lil malaikati fi samai lailatai aidin. Malaikat juga punya malam hari raya. Kama anna lil muslimin, sebagaimana orang-orang Islam juga dapat hari raya. Yaumai aidin, yaitu hari Aid. Fa'idul malaikah lailatul bara'. Nah, Idnya para malaikat, hari pertama, hari rayanya malaikat adalah yang pertama nis min Sya'ban. Nah, ini disebut Lailatul Bara'. Yang kedua Lailatul Qadar. Inilah dua hari raya para malaikat. Adapun Aidul Mukminin, kita orang beriman, hari raya kita dua, Aidul Fitr, Aidul Adha. Idul malaikah bil-lail li'annahum la yanamun. Kenapa? Karena malaikat itu pada malam hari tidak tidur. Fal-lail wa nahar lahum sawa. Ya, mereka sama sih, siang malam tidak tidur. Ya. Wa idul adamiyin bin nahar, manusia kalau berhari raya siang hari. Karena mereka tidak tidur di siang hari. Li'anna al-lail innama huwa limanamihim. Jadi aneh juga ya orang yang merayakan malam tahun baru gitu. Sebenarnya walaupun diperdebatkan hukumnya, tapi berlainan dengan fitrah manusia yang tidur di malam hari ya. Baik ya. Kemudian disebut juga Lailatul Syafa'ah. Disebut juga malam syafaat. Jadi siapa yang akan diberikan syafaat? Syafaat apakah bertambah umurnya, bergeser takdirnya? Semuanya ditentukan malam. Disebut juga Lailatul Bara'ah, Lailatul Shaq ya. Nah, penamaan ini teman-teman sangat banyak kita sebut juga Lailatul Jaizah, Lailatul Ghufran, ya, malam ampunan dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini coba kita lihat apakah sama amalan kita di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Patani, samakah dengan amalan ulama terdahulu? Waqtalafa ulama'u ahli Syam fi sifati ihya'i ala qaulain. Ulama Syam berbeda pendapat mengenai cara meramaikan, cara memakmurkan malam ini kepada dua qaul ya. Dua qaul. Pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Ya, bahwasannya dianjurkan menghidupkan malam itu berjamaah. Nah, ini amalan kita yang kita ambil dari ulama Syam. Jama'atan, berjamaah. Ini amalan daripada ulama salafus saleh, sahabat-sahabat Nabi dan lain-lainnya, seperti Khalid bin Ma'dan, satu, Luqman bin Amir, dua, dan selain mereka. Yalbasuna fiha ahsana thiyabihim. Karena malaikat malam itu berhari raya, mereka pun memakai pakaian yang bagus. Wa yatabakharuna wa yaktahilun. Dalam mereka pakai buhur, membakar buhur. Buhur itu menyan ya, menyan Arab. Kita boleh membakar menyan ala kita ya. Lalu wa yaktahilun ya. Dan mereka menggunakan iktihal, celak. Wa yakumuna fil masjid. Lalu mereka qiyam di masjid. Ya, kitab ini kitab Madza fi Sya'ban, silakan dicari ya. Nah, ini coba lihat, dan ini persis seperti amalan kita. Kita jika masuk di Sya'ban, kita pakai baju yang bagus, kita bakar buhur, kita pakai pakaian yang oke, berpenampilan yang bagus, lalu kita datang ke masjid dan berjamaah di masjid. Inilah sunnah ulama salafus saleh yang ada disebutkan di kitab ini ya. Setelah itu, apalagi kata beliau, mereka bangun pada malam hari, wa wafaqahum. Teman-teman sahabat Allah, guru dari Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Ini dia namanya. Ishaq bin Rahawai, atau dibaca juga Rahu ya, sepakat dengan pandangan ulama Ahlu Syam.
Imam Ishaq bukan dari Syam, tapi beliau dari Khurasan, salah satu awalnya banyak perselisihan antara beliau dan Imam Syafi'i. Tapi setelah berdiskusi, beliau menyadari beliau ilmunya mesti ditambah. Maka beliau berguru di akhirnya kepada Imam Syafi'i, ya, bukan Bukhari. Bukhari itu muridnya. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah. Apa kata beliau? Laisa dzalika bibid'ah. Jadi Imam Salafus Saleh, guru dari Imam Bukhari, mengatakan ini tidaklah bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani. Ya, ini dinukil oleh Imam Al-Harb Al-Kirmani. Nah, ini penting sekali teman. Fi masailih, dalam masail. Dan yang kedua, ini pandangan sebagian ulama. Yukrahul ijtima' fiha fil masajid lis-salati wal qasasi wal du'a. Dimakruhkan berkumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban di masjid untuk salat kah, berkisah kah, doa kah. Wala yukrah ayusalli ar-rajul fiha li khassati nafsi. Dan boleh kalau sendiri. Ya. Tapi ini bukan pendapat mayoritas ulama Syam, ini hanya pendapat Imam Auza'i, salah satu imam ulama Syam. Wa hadha huwal aqrab. Nah, inilah yang dianggap lebih benar menurut beliau. Dan ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengikuti fatwa ini. Tapi beliau mengakui ada pandangan Ishaq bin Rahawai, ya. Dalam hal ini ada pembahasan mengenai bolehkah beramal dengan hadis dhaif, ya. Sebentar. Karena beberapa riwayat mengenai nisfu Sya'ban itu, beberapa, tidak semua, beberapa sahih, beberapa tidak sahih. Maka ada satu ulasan, satu fasal, khulasah muhimmah. Khulasah muhimmatun fi ahaditha lailatin nisf min Sya'ban. Ya. Kesimpulan mengenai, kesimpulan penting mengenai hadis-hadis nisfu Sya'ban. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, ini murid daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia punya kitab judulnya Lataif, ya. Inna jumhur a'immatil hadis dha'afuha. Versi dia ini. Jumhur ulama ahli hadis mendhaifkannya. Wa sahhaha Ibnu Hibban ba'daha. Tapi sebagiannya disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa kharrajahu fi sahihi. Bahkan dia meriwayatkannya dalam kitab sahihnya, ya. Oh, maaf. Wah, jadi kalau pakai PDF begini, ya, bolak-balik, ya. Sebentar. Jadi disebutkan di situ tentang bahwa Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan beramal hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu hadis-hadisnya kebanyakan dhaif, kecuali Al-Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan hadisnya sahih sehingga meriwayatkannya dalam kitab beliau Sahih Ibnu Hibban. Imam kita bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Mesir, ada Ibnu Hajar Makkah. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami di Makkah. Lebih dahulu Imam Ibnu Hajar yang dari Mesir, ya, Al-Asqalani. Kalau ini Al-Haytami. Beliau ahli hadis juga, tapi lebih dikenal sebagai mufti. Waqad ittafaqa dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud, waqad ittafaqa al-a'immah minal muhaditsin wal fuqaha, ulama sepakat antara ahli hadis dan fuqaha wa ghairuhum. Kama dzakarahu An-Nawawi wa ghairuh, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Ala jawazil amal, bahwa boleh beramal hadis dhaif fil fadail, dalam fadilah amal. Wa targhib wa tarhib, motivasi, bukan pada bab hukum halal haram. Ma la yakun syadid dhaif, selama tidak betul-betul dhaif, ya. Lalu di bawah Ishtarat al-Izz ibn Abi Salam, Imam Izz ibn Salam, ya, lebih awal sedikit daripada Imam Nawawi, dan Ibnu Daqiq Al-Aid, murid daripada Imam Nawawi dan murid dari Ibnu Abil Izz, Al-Izz ibn Abi Salam, ayakuna mundarijan tahta aslin 'am, bahwa amalan itu berkesesuaian dengan kaidah umum, ya. Wa qaulu Abu Bakar ibn al-Arabi la yu'mal bihi mutlaqan. Tapi ada yang unik, murid dari Imam Ghazali yaitu Ibnu al-Arabi Al-Ma'afiri, bukan Ibnu Arabi yang pengarang Al-Futuhat, mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan, dan ini dikritisi. Berarti fatwa memang tidak suci, fatwa dapat dikritisi. Jika imam ini imam besar kita, bahkan dia seorang sufi ahli tafsir, punya kitab Ahkamul Quran dan syarah Arutul Ahwadhi terhadap Sunan Tirmizi, sangat alim sekali dan mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan. Ini pun dikritisi banyak ulama, ya. Yang mengkritisi tidak hanya satu dua orang tapi sangat banyak. Wa qila yu'mal bihi mutlaqan, bahkan boleh diamalkan secara mutlak, ya.
karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain. Baik. Nah, ini mengenai hadis dhaif, bahwa hadis dhaif bahkan sebagian besar ulama menganggapnya itu ijma' boleh diamalkan, ya. Hatta Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan itu tidak boleh diamalkan, tapi dia ternyata di beberapa kesempatan memakaikan hadis dhaif, ya. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Hambali. Jadi ternyata ada ulama salaf yang menghidupkan Lailatul Nisfu Sya'ban. Jadi kan kita sering menceritakan ini salaf, ini kita coba lihat. Ulama salaf yang mengamalkan ini ada banyak, ya. Di antara tabi'in itu pertama Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Yang kedua Makhul, yang ketiga Luqman dan selainnya. Yu'azzimunaha wa yajdihuna fiha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka mentakzim malam ini dan bermujahadah di dalamnya untuk beribadah. Wa anhum akhadha an-nas fadlaha wa ta'zimha. Dari amalan mereka lah ulama-ulama kita beramal, ya, mengambil tradisi ini. Adapun dalam riwayat Athar Israiliyat, tentu lebih banyak lagi, ya. Nah, kita tidak menggunakan itu. Nah, di antara mereka ada juga yang menolak, ya. Yang menerima misalnya Ubad al-Basra, yang menolak ini sebagian besar ulama Ahlul Hijaz seperti Atta Ibn Abi Mulaika, dan dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa sebagian fuqaha Madinah. Inilah menjadi fatwa Imam Malik. Nah, teman-teman, pengarang kitab ini Maliki, tapi beliau menyadari bahwa pandangan ashab Malikiyah, orang-orang Malikiyah dalam ini, beliau tidak sepakat, ya. Meskipun ashab Maliki mengatakan ini bid'ah, tapi pengarang kitab ini bermazhab Maliki, belum menyadari insaf bahwa pandangan tersebut tidak benar, ya. Ini pandangan-pandangan ahli hukum terhadap ulama-ulama salafus saleh. Jadi ulama salafus saleh tidak ada kata sepakat mengenai nisfu Sya'ban bid'ah atau tidak. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak, ya. Baik. Nah, yang lebih menarik, teman-teman, beliau mengatakan wanzur akhil karim ila al-Hafiz bin Hajar Rajab wa amanatuhu fi maqal. Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab al-Hanbali dan amanah ilmiah yang dia sampaikan. Waqad bada'a kalamuhu bi dzikril khilaf qala ikhtalafa ulama Syam fi sifati ihya'iha al-qaulain. Ulama Syam berbeda pendapat dalam cara menghidupkannya ke dalam dua qaul. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Dianjurkan menghidupkannya secara berjamaah di masjid. Nah, ini Imam Rajab setelah menyebutkan qaul, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, tapi beliau menguatkan. Apa yang beliau kuatkan? Yang pertama, yustahabbu ihya'uha, dianjurkan untuk menghidupkannya. Beliau ini bermazhab Hanbali, ya. Jama'atan, berjamaah fil masajid, bukan di rumah, tapi di masjid-masjid, di majelis-majelis. Wasani yukrah fil masajid. Pandangan kedua, kata Ibnu Rajab, ada yang mengatakan dimakruhkan di masjid, tapi boleh sendiri-sendiri, ya. Summa rajjah wa sahha ma yarahu wa qala hadha huwal aqrab. Lalu dia berpandangan, meskipun demikian dia memilih yang kedua, tapi tidak mengingkari yang pertama. Inilah yang disebut amanah ilmiah. Jadi kita kalau sudah faham ulama ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh mengatakan bid'ah pandangan ulama tersebut. Justru itu menunjukkan bahwa ada kekayaan intelektual, spiritual di kalangan mereka, ya. Baik. Jikapun mereka mengatakan bid'ah, ini bukanlah bid'ah yang dhalalah, ya. Nah, ini beliau ulas di sini makna qaul bil bid'ah fi hadzal bab. Bukanlah bid'ah kullu bid'atin dhalalah, tapi mereka tidak menemukan dalilnya. Nah, ini yang sudah beliau bahas di sini. Lalu ada ungkapan berzikir, ya. Berzikir sendiri atau berjamaah, dan yang lebih menarik teman-teman di bagian akhir yang mau saya sampaikan, mauqif Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Lailatul Nisf min Sya'ban, mengenai malam Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ini kejujuran ilmiah sang pengarang. Di situ dikatakan qala Syekh Ibn Taimiyah. Nah, ini beliau masih menyebut Ibn Taimiyah dengan kalimat Syekh. Amma Lailatul Nisf, adapun malam nisfu Sya'ban,
Ini percaya atau tidak nih teman-teman, ini kaul Ibnu Taimiyah ada di kitabnya ya. Ruwiya fi fadliha ahadits wa athar. Ada banyak hadis dan athar yang diriwayatkan mengenai itu. Wa nuqila an ta'ifatin minas salaf. Dan dinukil dari sebagian salaf, annahum kanu yusalluna fiha. Bahkan mereka salat pada malam itu. Fa salatul rajul fiha wahda qad taqaddamahu fi salafun walau fi hujjah fala yunkar mithlu hadha. Ya, baik salat sendiri ya itu boleh-boleh saja. Adapun salat berjamaah fa hadha mabniun ala qaidatin 'ammah fil ijtima' ala ta'ati wal ibadah. Adapun salat berjamaah barangkali, jadi Ibnu Taimiyah mencoba berhusnuzon kepada orang yang berjamaah, mungkin mereka menggunakan kaidah ammah, itu berkumpul bersama melakukan amal taat dan ibadat seperti yang dilakukan di Indonesia misalnya atau di Malaysia, ba'da maghrib lalu baca ayat-ayat tertentu, ada yang memilih Yasin, ada yang memilih surat A, B, C, D, itu boleh ya. Lalu sholat isya, ditutup sholat isya, setelah itu makan-makan bersama ya. Adapun sholat khusus seperti 100 rakaat itu hadis dhaif ya. Dhaifnya sangat syadid dan saya tidak mengamalkannya, tapi boleh diamalkan. Dalam artian saya ingin menghidupkan malam, itu boleh-boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Jadi Ibnu Taimiyah punya pandangan baik ratibah ataupun laisa biratibah, ada ulama dan pandangan yang membolehkan. Dan ini semuanya teman-teman pandangan beliau, dan beliau seperti tadi inilah yang diambil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, cenderung kepada pendapat ini, memilih untuk sendiri-sendiri, tidak memilih untuk berjamaah. Maksud saya menyampaikan, membacakan ini, ternyata Ibnu Taimiyah mengakui nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Tidak seperti yang diklaim orang terhadap imam yang disebut Syekhul Islam. Teman-teman, ini bagian yang penting juga, asar, dalil-dalil yang berkaitan mengenai keutamaan malam ini. Ini ada beberapa dalil. Ini semua dalilnya bersama. Ma min lailatin, tidak ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar, kata Atha bin Yasar, ya, afdal min lailatin nisfu Sya'ban, yang lebih tinggi daripada nisfu Sya'ban. Apa hebatnya? Yanzilu Rabbuna, yanzilullah, Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan berturun tempat, hanya Allah yang tahu maknanya. Fayaghfir, lalu Allah mengampuni, kullahum li'ibadihi kullihim, semuanya, illa li musyrikin, kecuali dua golongan. Satu musyrik, dua musyahin, orang yang di dalam hatinya ada dendam, kusumat, kebencian, atau qati'ir rahim, sama artinya, memutus silaturahim. Jadi di bulan Sya'ban ini teman-teman, siapa yang bertengkar, suami istri kah, tetangga kah, jiran dengan jiran kah, kawan dengan kawan, baik sosial media ataupun online ataupun offline, coba buang kemusyrikan ya. Sekarang sudah ada lagi boneka-boneka yang dianggap punya spirit. Buang semua kebencian. Kita baru saja melewati bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Mungkin baik di Indonesia, di Malaysia, dimanapun terjadi ikhtilaf, perselisihan masalah politik, coba jangan sampai itu mengganggu ukhuwah kita ya. Jangan sampai mengganggu persaudaraan kita semua. Teman-teman dimuliakan Allah, ini hadis hampir sama semua, bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya bagi semua hambanya, kecuali bagi dua atau tiga golongan, musyrik atau orang bertengkar atau yang sedang memutus silaturahim. Saya kira itu Ustaz, saya kembalikan. Silakan Ustaz Ruslan. Sebentar diaktifkan dulu Ustaz. Bantu. Ya, silakan Ustaz Ruslan. Okey. Mungkin jika ada handphone satu boleh dimatikan. Okey. Sekejap
Okey. Okey. Okey, kalau bagi saya ada satu soalan pihak kami. Okey, berkenaan tentang apakah amalan-amalan khusus ataupun amalan-amalan tertentu daripada para ulama tentang malam nisfu Syaban? Ya, ya. Tadi saya sudah sebutkan teman-teman yang melakukan Allah tentang cara menghidupkan malam nisfu Syaban. Tadi sudah disebutkan, namun masih umum ya. Ini kita coba buat. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan Allah turun nuzul ya. Nuzul pada malam itu dengan membawa ampunan. Ampunan. Bagi siapa ampunan ini? Bagi 3 kelompok. Maka amalannya harus berkaitan dengan ini. Ya. Yang pertama, ampunan ini tidak akan didapati oleh 3 golongan ya. Tidak akan didapati 3 golongan. Pertama, musyrik. Orang yang musyrik. Yang kedua, musyahin. Musyahin artinya orang yang bertengkar, orang yang menyimpan kebencian. Yang ketiga, qati'u rahimin. Orang yang memutus silaturahim. Jadi siapa saja yang tidak dapat ampunan? Musyrik, musyahin, qati'u rahimin. Nah, ini harus difahamkan di sini bahwa orang-orang ini tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebentar, sepertinya ada suara gangguan. Saya mute dulu ya. Oke. Pertama musyrik. Kedua orang yang bertengkar. Yang ketiga orang yang putus silaturahmi, memutus ya, silaturahim. Nah, ini 3 golongan ini tidak dapat. Maka dari sini muncullah amalan ulama kita terdahulu, musyrik. Untuk menghapus kemusyrikan, maka perbanyaklah amal tauhid. Amal tauhid. Amal yang memperkuat tauhid. Apa itu? Perbanyak baca la ilaha illallah. Pada malam ini, banyak-banyak baca la ilaha illallah. Yang kedua, beri maaf. Ya, memaafkan. Yang ketiga, berjamaah. Ya, berkumpul. Ya, sambung silaturahim. Kita sambung lagi. Ulama kita ya menggabungkan ini semua dengan amalan, boleh baca Yasin, lalu ada tahlilnya, lalu saling bermaaf-maafan di malam itu, dan mereka berkumpul makan bersama. Jadi itulah sejarah kenapa ada amal ulama Syam. Ini bukan amalan ulama Nusantara semata, tapi ini diambil dari ulama-ulama Syam atau Ibn Yasar ya, dan beberapa ulama-ulama tabi'in. Meskipun tidak semua menyepakatinya. Nah, ini boleh diamalkan ya. Saya sebenarnya jarang juga mengamalkan ini dahulu, tapi sekarang setelah tahu keutamaannya, saya pun kemudian berusaha memakmurkan malam-malam tersebut ya. Jadi perbanyaklah ya Allah, baca surah Yasin, surah Al-Kahf ya, apalah yang memperkuat tauhid. Lalu memberi maaf dan berjamaah, berkumpul, mungkin makan, minum saudara, handai tolan, silakan ya. Maka entah apalah saya tidak tahu. Sepertinya pandemi ini membuat kita tambah jauh dari jalinan silaturahim. Ya, tidak nikmat juga baca Yasin via Zoom, itu tidak asik ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tak boleh. Okey. Okey, ni soalan daripada Kuala Lumpur. Kata bertanya Buya, untuk mengkongsikan kepada jemaah saya di Malaysia,
amalan Haikal Ma'arif dan Baik. salawat ahad. Ya, siapapun yang hendak mengamalkan Haikal Ma'arif ataupun salawat ahadiyah, saya mengizinkan, mengijazahkannya ya, dengan syarat memulainya dengan syahadat, lalu memperbanyak kirim Fatihah dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, lalu mulailah dengan baca Haikal Ma'arif, ditutup lagi dengan Al-Fatihah. Tafadhal, silakan diamalkannya. Semoga bermanfaat. Baik, boleh diaktifkan lagi, Ustaz. Afwan, suaranya belum terdengar. Oh ya, dengar. Ya. Okey, dia kata mohon izin untuk nama roh berdasarkan soalan daripada jemaah Kuala Lumpur. Nama ruh itu bukan saya yang punya otoriti. Saya hanya bertemu dengan orang yang beliau mempunyai akses kemampuan untuk mengetahui. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Jika hendak mau punya nama ruh, bisa hubungi kawan-kawan ikhwah di channel Al-Badar atau ikhwah di Ribat ya, bisa bantu mereka. Okey. Seterusnya, ya. Dia kata berkenaan tentang dhobit makan 4 dari alim ulama yang ulama sampai boleh kafirkan musyabbihah dan mujassim yang mensabit dengan tempat. Baik. Kelompok musyabbih yang menyerupai Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk ya, atau mujassimah yang menjisimkan sifat Allah, ini hukumnya berbeza ya. Yang musyabbih itu ulama kita sepakat mengatakan mereka kafir. Adapun yang khata'an, yang keliru sehingga terjebak pada tajsim, menjisimkan Allah tanpa mereka sadari, inilah yang dimaafkan insyaallah, tapi mereka tersesat. Ya. Adapun ulama-ulama kita yang mengatakan kufur, itu termasuk Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau di dalam beberapa kitab beliau mengatakan orang-orang yang mentasbih Allah itu kufur. Begitu juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya, dalam kitab Al-Ibanah mengatakan tasbih itu kufur. Begitu juga sebaliknya menta'til itu juga kufur ya, menafikan sifat Allah itu kufur. Begitu juga Imam Subki ya, Imam Subki dalam fatwa-fatwa beliau mengatakan kufur. Ada lagi yang lebih keras namanya Ibnul Ala Al-Bukhari, tapi pandangan ini tidak diambil. Dia bahkan mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan kita tidak sepakat. Kita tetap menganggap Ibnu Taimiyah ulama kita meskipun kita banyak berbeza dengan beliau. Jadi tidak masalah. Lalu kalau di masa sekarang ada yang mengikuti Ibnu Ala Al-Bukhari sudah wafat